Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung saja. Di sini saya atas nama Khalifatul Zahra dari kelas 6 dari kelas PAI 6F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman sebagai dasar pengetahuan dalam filsafat pendidikan Islam. Pengertian pengalaman. Menurut John Dewey, pengalaman adalah keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks serta bersegi banyak dari interaksi aktif manusia sebagai makhluk hidup yang sadar dan bertumbuh dengan lingkungan dan sekitarnya yang terus berubah dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi pengalaman itu adalah sesuatu yang dialami diri sendiri atau orang lain dan dapat kita ingat dan dapat kita pelajari dari pengalaman tersebut gitu. Nah, pengalaman dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengalaman primer dan yang kedua pengalaman sekunder. Nah, pengalaman primer ini adalah pengalaman yang kita alami sendiri gitu, yang dirasakan oleh indera kita. Sedangkan pengalaman sekunder adalah yang dialami oleh orang lain gitu, tidak dirasakan langsung oleh kita. Namun kita dapat mendengarkan dan melihatnya gitu. Selanjutnya pengertian dasar pengetahuan. Nah, dasar pengetahuan adalah bisa kita pahami sebagai bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, yang pertama adalah pengalaman yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan yang kedua adalah ingatan. Jika kita hanya mengandalkan pengalaman tanpa ingatan, maka pengalaman akan menjadi tidak berguna gitu. Jadi kita misalnya contohnya seperti orang yang amnesia, dia tidak akan mengingat apa-apa yang udah dia lakukan sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kesaksian. Kesaksian ini yaitu penegasan suatu peristiwa akan kebenarannya. Ini biasa dipakai oleh seperti kesaksian sejarah, hukum gitu. Selanjutnya minat dan rasa ingin tahu. Nah, tidak semua pengalaman dapat dijadikan pengetahuan atau tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Nah, untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memiliki minat dan rasa ingin tahu. Jadi, pengalaman itu akan menjadi sesuatu yang mengagumkan dan mengesankan bagi dirinya. Yang kelima adalah logika, yaitu cara kita menarik kesimpulan. Jadi, setelah kita mengalami suatu pengalaman, suatu peristiwa, kita pikirkan apa yang bisa kita jadikan pengetahuan gitu, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam, bahasa. Nah, terkait dengan pengungkapan pengetahuan agar dapat dipahami. Jadi ketika kita mendapat suatu pengetahuan, agar menjadi pengetahuan kepada orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh seseorang yang ingin kita beritahu juga gitu. Yang terakhir, kebutuhan hidup manusia. Nah, kebutuhan hidup manusia mendorong manusia untuk mencari tahu. Jadi seperti misalnya kalau dulu belum ada nih yang namanya handphone gitu untuk menghubungi, dulu masih memakai surat gitu. Nah, agar lebih mudah, jadi manusia ini berpikir bagaimana caranya agar komunikasi sesama keluarga misalnya atau teman yang jauh gitu, berbeda pulau atau negara mungkin. Nah, jadi mereka berpikir bagaimana caranya dan akhirnya mereka menciptakan handphone gitu. Selanjutnya pengalaman dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, pengalaman itu kan masuk di dasar pengetahuan. Nah, dasar pengetahuan selalu berhubungan dengan sumber pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran, kita ambil di dalam Al-Quran, terdapat banyak kisah dari umat terdahulu yang dapat kita ambil pembelajarannya. Nah, ini termasuk pengalaman sekunder, yaitu pengalaman yang tidak dialami oleh diri kita sendiri, namun dapat kita baca dan didengarkan, dan dapat diambil pembelajarannya. Nah, kita ambil contoh misalnya kisah Ashabul Kahfi. Tentu kisah ini sudah tidak asing, yaitu 7 pemuda yang mengasingkan diri demi menyelamatkan keimanan mereka dari kezaliman raja yang menguasai negeri mereka saat itu. Nah, dari kisah Ashabul Kahfi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika mementingkan agama dari apapun, maka Allah akan menyelamatkannya. Lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilanda masalah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Sebagai pendidik,
Saat mengajarkan kisah kepada peserta didik, alangkah baiknya mengupas tuntas dari latar belakang hingga hikmah dan contoh mengaplikasikan pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Baik, sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.